Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Oktaviola SPD, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Mataram. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP IT Insan Cendikia Boarding School Payakumbuh. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 7 dengan materi arti penting norma untuk mewujudkan keadilan. Terima kasih. Kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Get ready, please. Yes, I'm ready. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
sebelum kita masuk materi hari ini, sebaiknya kita dulu mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Tentang apa? Nah, silakan Talia. Pengertian norma dan materi norma. Ya, pengertian norma. Siapa yang tahu apa itu norma? Kaidah sah. Kaidah, ya benar. Aturan sah. Aturan, benar. Ya, siapa yang bisa menyempurnakan? Ya, silakan Indri. Norma itu adalah kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, good. Terima kasih Indri. Ya, jadi norma itu adalah apa tuh, Nak? Kaidah-kaidah yang terkait Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu yang disebut dengan norma. Ada berapa macam-macam norma? Siapa yang menyebutkan? norma agama. Norma agama, apa lagi? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan, satu lagi. Norma agama. Ya, norma agama. Ya, good. Nah, kemudian apa contoh pelanggaran norma agama? Rajam sah. Rajam. Iya benar rajam. Ada yang lain? Ya silakan Tias. Mengganggu orang yang lagi beribadah. Iya, mengganggu orang yang lagi beribadah. Kalau misalnya kita melanggar norma, apa sanksinya? Apa sanksi norma agama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masuk ke neraka. Ya, masuk api neraka atau mendapatkan dosa. Ya, tuh. Pelajaran kita hari ini adalah tentang arti penting norma. Ya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi sebelum kita masuk kepada materi tersebut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan menguraikan nanti macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dengan benar. Kemudian nanti kita menguraikan pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pengetahuan kita hari ini. Yang di bawah itu 42.2 itu adalah keterampilan kita. Nah, kemudian yang di atas itu adalah tujuan dari sikap yang harus dituju pada pembelajaran ini. Paham ya? Paham ya? Masuk lagi, apa sih manfaatnya penting kita mempelajari norma ini? Nah, ini dia manfaatnya. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan Talia. Manfaat mempelajari arti penting norma dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Kedua, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. Tiga, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Empat, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lima, meningkatkan kerukunan antar warga. Enam, melindungi kepentingan dan hak orang lain. Ya, syukran kalian. Nah, baik anak-anak ustazah semuanya, ustazah melihat anak-anak ustazah paham ya dengan materi hari ini. Ustazah punya video untuk anak-anak ustazah, silakan nanti anak-anak ustazah saksikan, kemudian nanti silakan amati dan analisis ya. Ustazah punya video. Sekelompok pelajar terekam kamera menendang seorang nenek di pinggir jalan. Para pelaku dikenali sebagai pelajar sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu, apa alasan mereka bertindak kejam? Berikut kabar selengkapnya. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Kejadian ini viral di media sosial. Setelah rekaman ini viral, kepolisian setempat berhasil mengidentifikasi para pelaku dan korban aksi kekerasan. Setelah ditelusuri, keenamnya merupakan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 6 pelajar tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif di ruang unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan, motif kekerasan yang mereka lakukan ternyata akibat iseng.
Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja atau iseng-iseng dari para pelajar ini, tidak ada niatan untuk melukai dan sebagainya, hanya sebatas iseng, tidak akan tetapi ada temannya untuk meminta video tersebut dan diupload di grup WhatsApp dari mereka, sehingga akhirnya viral lah seperti ini. Saat ini proses hukum terhadap para pelaku yang masih di bawah umur masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik Unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Sementara itu, nenek korban kekerasan saat ini sudah diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan karena setelah didiagnosa menderita gangguan jiwa. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Tadi setelah menonton video tentang apa? Siapa yang tahu tentang apa dia dulu ditanya? Ya silakan Bazura. Jadi tadi ada beberapa pelajar yang semena-mena kepada nenek sehingga nenek itu terjatuh. Ya, itu apakah perbuatan tersebut baik atau tidak? Tidak. Itu melanggar norma? Iya. Apa saja yang dilanggar? Ya silakan. Norma kesopanan lah. Ya, norma kesopanan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Apa lagi? Norma apa lagi? Norma hukum. Norma hukum. Norma agama bagaimana? Iya. Ya, bisa nggak? Iya. Itu juga melanggar norma agama. Nah, itu adalah video tentang seorang pelajar atau bukan seorang pelajar ya, tapi sekelompok pelajar yang menendang nenek-nenek. Saya kira apa fungsi norma ini dalam kehidupan bermasyarakat? Penting nggak norma ini dalam kehidupan bermasyarakat? Penting. Kenapa penting? Ayo, ya silakan. Lila. Karena norma itu aturan-aturan atau petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ya, good, pintar sekali. Coba kita bayangkan apabila tidak ada norma dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang terjadi? Ya, ya silakan. Jadi nggak seimbang gitu. Ya, nggak seimbang dan nggak teratur. Sekarang Ustazah punya LKPD, di mana nanti di dalam LKPD itu ada beberapa gambar yang Ustazah sajikan. Nanti silakan anak-anak Ustazah analisis ini termasuk pelanggaran norma apa. Ya, sebelum kita analisis, silakan anak-anak Ustazah duduk berkelompok. Ustazah udah duduk berkelompok. Ustazah punya LKPD, boleh minta tolong Ustazah bantuan nak? Nggak bisa, Mama dibagikan ke tiap-tiap kelompok ya. Ini juga ada bahan ajar. Langsung dikerjakan ya, biar cepat. Nah, udah dapat LKPD-nya? Udah enggak? Udah. Di dalam LKPD itu ada apa? Ayo perhatikan, ada apa? Ada apa di LKPD-nya? Ada gambar? Ada gambar. Kemudian silakan anak-anak Ustazah amati gambar tersebut. Kemudian gambar tersebut merupakan pelanggaran norma apa? Ya, silakan anak-anak Ustazah analisis gambar tersebut. Silakan, selamat belajar. Ini diskusi sama kelompok Anda, apa solusinya? Solusinya dibuatnya di sini ya? Solusi mengatasi. Ya, supaya tidak terjadi pelanggaran seperti ini. Kalau membangun norma berdasarkan isi gambar yang telah disajikan oleh guru, lakukanlah analisis bersama kelompok Anda. Pelanggaran norma apa yang terjadi? Nah, di sini ada 3. Kemudian lagi
Satu ya. Dan di sini kan ada belajarnya, nak. Iya. Nah, kan? Itu juga ada ya. Ini kesopan. Jadi jangan pakai kata Allah, kan aja. Akan berjalan ke tiap kelompok akan menilai bagaimana kerja kelompok anak-anak ustazah ya. Ustazah nanti akan berjalan tiap kelompok dan apabila anak-anak ustazah menemukan kendala silakan angkat tangan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Duduk kembali seperti biasa. Ya, sekarang duduk kembali seperti biasa. Kita udah duduk kembali seperti semula. Sekarang kita waktunya presentasi kelompok. Ya, silakan kelompok 2 silakan. Nah, silakan perhatikan semua LKPD-nya. Apakah nanti yang disampaikan teman ini benar atau apa salah? Jadi gambar yang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang norma-norma. Jadi gambar yang kami ambil ada gambar ketiga. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa isi dari gambar yang telah disebutkan oleh teman? Jawabannya adalah mengambil uang orang lain. Pertanyaan yang kedua, pelanggaran norma apa yang terjadi? Jawabannya pelanggaran norma kesusilaan. Pertanyaan ketiga, solusi apa saja dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya, tidak sembarangan mengambil barang orang lain. Soal yang keempat, apa manfaat yang didapatkan dengan adanya norma di lingkungan masyarakat meningkatkan kejujuran? Jadi sekian jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 2? Silakan. Kelompok siapa? Ya, Agama. ya, gambar nomor berapa? Silakan tanggapi. Gambar nomor 3, Za. Nah, gambar nomor 3. Karena tidak jujur, Za. Nah, katanya nomor 3 itu adalah pelanggaran norma nomor apa? Agama. Norma agama. Benar apa enggak? Enggak, Katanya enggak. Nah, kemudian ada lagi yang berbeda, nanti saya luruskan. Ada lagi yang berbeda? Kelompok mana lagi yang berbeda? Atau sama dengan kelompok 2? Sama? Kelompok, ini kelompok berapa? 5 Kelompok 5 sama dengan kelompok 2? Sama. Siapa yang berbeda? Ada yang berbeda? Nah, sama semua ya. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, mari kita perhatikan gambar ini masing-masing. Coba perhatikan gambarnya masing-masing. Ya, kita luruskan ya jawabannya. Yang pertama ini adalah orang kena rajam. Dia orang kena rajam. Orang kena rajam ini adalah merupakan pelanggaran norma agama. Kemudian ini ada 2 orang anak yang tertawa terbahak-bahak. Ya, itu merupakan pelanggaran norma kesopanan. Ini adalah ada dompet yang tercecer, ya, kemudian diambil dengan diam-diam. Itu merupakan pelanggaran norma kesusilaan karena bertentangan dengan hati nurani. Kemudian yang terakhir, gambar yang terakhir itu gambar apa? Pelanggaran norma hukum sehari. Iya, itu gambar apa, Nak? Orang yang melanggar lalu lintas. Ya, orang yang melanggar lalu lintas tidak menggunakan rem. Ya, jadi bisa dipahami? Nah, sekarang karena udah pusing, kayaknya kita perlu explicating. Silakan, siapa yang mau explicating? Iya, sekarang. Ya, sekarang. Jadi Ufina, untuk
Karena belajar kelompok, kepada Uktina semua dipersilakan untuk berdiri karena ini adalah ice breaking. Jadi di sini ice breaking adalah bos berkata. Jadi Uktina melakukan apa yang Tias bilang ketika Tias bilang bos berkata. Ngerti Uktina? Ngerti. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang kepala. Pegang tangan. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Aisyah yang salah. Agila salah. Ya, silakan maju ke depan. Agila juga. Ya. Ya, terima kasih Tias. Kita apain yang ini? Yang salah ini? Kita kasih pertanyaan. Kita ikut ya. Kita kasih pertanyaan. Apa itu norma agama? Aisyah. Norma aturan yang Akila, ada berapa macam norma di masyarakat? 4. Ada 4. Sebutkan. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Ya, kemudian yang terakhir, Aulia. Apa contoh pelanggaran norma kesopanan? Za kak mendengarkan guru kau lagi menjelasin Za. Nah, benar apa salah? Benar. Aisyah salah. Ya, Aisyah salah. Kita ganti pertanyaannya. Apa contoh pelanggaran norma agama? Mengganggu orang waktu beribadah. Za. Ya, mengganggu orang waktu beribadah. Udah benar? Benar. Kita kasih aplaus. Ya, materi kita hari ini tentang apa? Tentang apa materi kita? Dalam kehidupan. Ustazah mau tes, ya mau tes. Tapi sebelum Ustazah mau tes, Antuna kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang menyimpulkan? Ya, Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tadi adalah kita dapat menjadikan pedoman penuntun tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus kita juga bisa membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan yang dapat mengganggu keamanan untuk orang lain. Ya, good. Terima kasih Hana. Ya, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Ini kesimpulannya. Siapa yang mau baca? Anazah. Ya, silakan ya. Kesimpulan. Secara umum, arti penting norma bagi kehidupan manusia sebagai berikut. Pertama, menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban hukum. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Keempat, membentuk budi pekerti manusia, baik perilaku yang patuh sadar hukum dan memiliki akhlak mulia. Ya, terima kasih ya. Ya, kasih aku. Ya, baik. Sekarang sama pelajaran kita udah selesai. Kita menguji kemampuan Antuna mengerti nggak dengan pembelajaran hari ini. Ya, kita ada post test. Silakan kerjakan, keluarkan kata satu. Kita tulis soal, bah. Iya, silakan tulis soalnya.
Pencipta alam semesta.